Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Golda Naya, mahasiswa magister program Hubungan Internasional di Universitas Paramadina, Jakarta. Kali ini saya akan membahas tugas analisa studi kasus DKLNI ya untuk mata kuliah Diplomasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia ya. Dalam hal ini saya membahas tentang kereta cepat Jakarta-Bandung, diplomasi infrastruktur dan ancaman debt trap diplomasi Tiongkok di Indonesia. Kemudian abstraknya sebagai berikut. Eh, Menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menemukan meskipun proyek ini memperkuat konektivitas dan transfer teknologi, namun terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun dan skema penjaminan APBN yang bisa menimbulkan risiko fiskal jangka panjang bagi Indonesia jika tidak mampu membayar. Kemudian, bentar. Ini gambaran kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang lebih dikenal dengan WUS ya. Namun dari berbagai sumber didapatkan kalau kuota penumpang tidak sampai 50% dari prediksi yang pemerintah. Pada saat itu zaman Pak Presiden Joko Widodo ya, kedua ya, era kedua pemerintahannya. Kemudian, untuk metode penelitian ini kita menggunakan sumber data studi kasus melalui dokumen resmi pemerintah atau kementerian, ada laporan tahunan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC yang tadi lebih dikenal dengan WUS, dan jurnal ilmiah dan artikel berita terkait yang memuat tentang Belt Road Initiative atau BRI antara Indonesia dan Cina khususnya untuk kereta cepat jarak jauh atau Jakarta-Bandung. Analisanya nanti dilakukan dengan teknik penyajian data rencananya dan penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka teori hubungan internasional yakni diplomasi infrastruktur dan debt trap diplomasi. Ini untuk landasan teori. Jadi, landasan teori yang saya dapatkan sejauh ini, Bu Arini, adalah diplomasi infrastruktur. Teori yang memandang pembangunan infrastruktur sebagai alat soft power atau soft power diplomasi ya, dalam kebijakan luar negeri suatu negara untuk mempererat pengaruh politik dan ekonomi di negara mitra dalam hal ini Indonesia. Kemudian ada ancaman juga tadi disebutkan debt trap diplomasi kalau kita gagal membayar nih. Karena ada negara tetangga ya Sri Lanka pengalaman dengan pelabuhan Hambantotanya yang akhirnya 90 tahun harus menyerahkan kepemilikannya kepada Cina atau Tiongkok. Apa itu debt trap diplomasi? Ini konsep yang menyatakan bahwa negara kreditor dalam hal ini Tiongkok dengan secara sengaja memberikan pinjaman besar yang sulit untuk proyek infrastruktur yang sulit dilunasi. Dalam hal ini Indonesia dengan KCJB ya, Jakarta Bandung. Seperti itu. Untuk sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.